OMG listeners, intensitas hujan tinggi menyebabkan sejumlah sungai di Gresik meluap. Salah satunya Kali Lamong yang meluap dan merendam puluhan desa di 5 kecamatan. Saat ini kami sudah terhubung bersama Solihul Huda, jurnalis Media Group Network. Halo, selamat pagi Huda. Selamat pagi, Mbak. Bagaimana perkembangan banjir di Gresik saat ini, Huda? Ya, Mbak, bisa saya jelaskan. Saya saat ini berada di lokasi banjir di Desa Morowudi, Kecamatan. Menurut warga ini parah di tahun ini ya, karena curah hujan cukup tinggi seperti itu beberapa hari terakhir, sehingga Kali Lamong tidak mampu menampung debit air sehingga meluber ke permukiman warga. Mbak Lin, bisa saya jelaskan, semalam memang ada tanggul yang jebol di wilayah Kecamatan Driorejo. Itu ada merendam 4 desa di sana, sehingga membuat air begitu deras mengalir ke permukiman warga sehingga banyak warga yang mengungsi. Namun informasi yang saya dapatkan pagi ini, air sudah mulai berangsur-angsur surut, warga juga sudah banyak kembali ke rumah masing-masing. Oke, tadi 4 desa di Triorejo terendam. Nah, sebenarnya tapi ada berapa kecamatan di Gresik yang terendam, Huda, dan apa penyebabnya? Ya, Mbak, bisa saya jelaskan. Memang setiap turun hujan atau musim hujan, Gresik ini menjadi langganan banjir. Namun banjir semalam yang ada di wilayah Kecamatan Driorejo itu merupakan yang pertama karena tanggulnya itu jebol, sehingga kalau dipetakan secara keseluruhan di Gresik ini memang ada 3 sungai besar seperti itu ya. Ada yang di wilayah selatan Driorejo, Wringinanom itu ada Sungai Brantas. Terus yang di tengah ini ada Kali Lamong. Terus yang di wilayah sisi utara itu ada Sungai Bengawan Solo. Jadi untuk kondisi saat ini semuanya meluap. Jadi bisa saya gambarkan sedikit banyak memang air dengan intensitas besar itu sedang menuju ke Gresik. Karena ada beberapa kiriman dari wilayah Mojokerto, Lamongan, dan juga kalau di wilayah Sungai Bengawan Solo itu ada dari Bojonegoro mengarah ke Gresik semuanya. Jadi posisi pagi ini, hari-hari ini Gresik dikepung banjir, Baik. Oke, Huda, dini hari tadi Gubernur Jatim melihat kondisi banjir di wilayah Driorejo. Nah, seperti apa pengamatan Huda dan bagaimana perkembangan warga atau korban banjir saat ini? Semalam atau dini hari, tepatnya pukul 2 dini hari tadi itu Gubernur memang mengunjungi langsung ke wilayah Kecamatan Driorejo ya, karena ini merupakan yang pertama karena air begitu deras mengalir ke perumahan warga sehingga membuat warga takut. Menurut Gubernur ada 2 titik tanggul yang memang kritis dan itu kondisinya jebol, sehingga air dengan cepat mengalir ke pemukiman warga yang menyebabkan ada sedikitnya 200 warga dari 60 kepala keluarga itu mengungsi semalam. Gubernur juga sempat mengunjungi para pengungsi, namun update terakhir pagi ini sudah banyak yang pulang ke rumahnya masing-masing. Gubernur menggarisbawahi dari hasil pantauan tadi pagi, ada beberapa sungai yang juga dari Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur. Gubernur juga sudah memerintahkan Dinas Sumber Daya Air untuk melakukan koordinasi dengan BBWS selaku pemegang kendali sungai di wilayah Gresik ini ya, seperti Sungai Brantas dan juga Kali Lamong, untuk melakukan asesmen mana sekiranya tanggul-tanggul yang kritis itu harus diperbaiki sehingga tidak kemudian hujan turun begitu lebat ini jebol dan masuk ke pemukiman warga seperti yang terjadi di wilayah Kecamatan Driorejo. Jadi di Gresik ini seperti yang saya jelaskan tadi, ada 3 titik banjir yang saat ini sedang terjadi di Gresik, di wilayah satu di wilayah selatan itu Kecamatan Driorejo dan Wringinanom,
Terus di tengah ini ada 5 kecamatan, Balong Panggang, Benjeng, Cerme, Kecamatan Menganti, Kedamaian, dan juga Kecamatan Menganti. Kecamatan Menganti ada 5, 6 di wilayah Ndriorojo, dan juga 1 ada di wilayah Kecamatan Bunga. Jadi ada total sekitar 7 kecamatan yang saat ini sedang terendam banjir. Kali. Oke, seperti yang tadi disebutkan oleh Huda, jadi hampir setiap musim hujan di Gresik pasti terjadi banjir. Nah, terus selama ini apa upaya yang sudah dilakukan pemerintah di sana? Ya betul, pemerintah Kabupaten Gresik melalui Dinas PU ini memang setahun terakhir ini sudah melakukan upaya pengerukan. Pengerukan sejumlah sungai yang itu disinyalir dangkal, itu sudah dilakukan pengerukan dan juga menormalisasi anak-anak sungai. Itu beberapa bulan terakhir ini memang cukup berimbas ya, artinya itu cukup signifikan mengurangi debit air yang banjir yang selama ini beberapa hari terjadi. Lama surutnya itu sekarang sudah cepat surut karena posisinya sudah dinormalisasi di wilayah Kecamatan Balong Panggang, Benjeng, dan juga sudah ada dilakukan betonisasi atau penanggulan di Kecamatan Cerme itu dilakukan konstruksi oleh BBWS selaku pemegang kendali. Nah, dan ini jangka panjangnya memang pemerintah Kabupaten Gresik ini sudah melakukan pembebasan lahan untuk dilakukan proyek pembuatan tanggul yang itu sudah tertuang dalam Perpres ya, Perpres 80 kalau nggak salah itu menyebutkan bahwa di situ pemerintah Kabupaten Gresik sudah melakukan upaya pembebasan lahan. Namun tinggal eksekusi untuk melakukan penanggulan itu, dan itu wilayahnya di Kementerian PUPR melalui BBWS itu. Alis. Oke, baik Huda, lalu seperti apa pantauan cuaca pada pagi ini di Gresik? Ya beberapa hari terakhir, kalau nggak salah 2 mingguan ya terakhir ini memang Gresik ini selalu setiap hari, hampir dipastikan setiap hari, setiap sore sampai malam itu turun hujan. Kalau jam-jam segini sampai sore jam 3-an itu agak cerah gitu ya, cerah namun berawan. Dan sore harinya sampai jam 9-an malam itu turun hujan. Dan hujannya rata-rata cukup lebat dan itu pasti membawa dampak peningkatan debit air di sungai-sungai yang melintas di Gresik. Oke, baik, terima kasih koresponden MGN Solihul Huda langsung dari Gresik, Jawa Timur. Salam sehat dan selamat kembali bertugas.